Jadi, ada kutipan yang bilang, setiap kali aku merindukanmu, aku melihat ke dalam hatiku. Karena cuma di sanalah aku bisa menemukanmu. Manis banget, kan? Jadi, itu kutipan yang indah banget. Dan kenyataannya, rasanya menyenangkan banget dirindukan. Itu sesuatu yang kita inginkan dari orang yang kita sayangi, kan? Banyak dari kalian di luar sana bertanya-tanya, gimana caranya bikin dia merindukanku? Gimana caranya membangkitkan perasaan indah itu dari dia? Kita ngerti kenapa kamu mau itu dan cari jawabannya. Tapi yang bikin khawatir adalah jenis informasi yang kamu terima soal ini. Nah, ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini, dan bakal kasih kamu 3 cara jelas untuk bikin pasangan merindukanmu. Tapi, sebelum itu, kita mulai dengan ngasih tahu beberapa saran yang harus kalian hindari yang nggak sehat soal ini. Nah, sebelum mulai, mau kasih tahu aja nih, main-main dalam bentuk apapun nggak sehat buat hubungan. Nggak bagus, ada konsekuensinya. Bukan berarti tip dan trik yang kamu dengar di internet nggak bekerja. Tapi kadang tips dan trik itu cuma bekerja sementara. Itu cuma buat dapat reaksi awal, tapi nggak berkelanjutan. Jadi ya, kamu mungkin bisa bikin dia cemburu atau merindukanmu sekarang, tapi begitu kabutnya hilang, dia nggak lagi merasakan hal itu ke kamu. Jadi, apa gunanya? Kamu mau pastikan kalau dia bakal merindukanmu, dia bakal menginginkanmu, menghargaimu, menghormatimu. Itu bakal berkelanjutan, dan kamu bisa terus punya perasaan ini selama kalian berdua saling mengisi dengan hal-hal yang benar. Jadi, dengan demikian, mari kita bahas saran yang pertama. Jadi gua berusaha untuk nggak bilang saran ini buruk. Kamu mungkin sering dengar, jangan biarin dia ngerasa udah dapetin kamu terlalu cepet. Ide ini katanya bikin dia rindu kamu, karena kalau dia ngerasa udah menang, dia jadi nyaman dan nggak perlu usaha lagi. Tapi, ini cuman berlaku buat orang yang nggak serius sama kamu dari awal. Orang yang bener-bener suka sama kamu nggak bakal kayak gitu. Pas kamu ketemu orang yang tepat dan kamu main tarik ulur, dia bisa jadi nggak yakin sama kamu. Dia bisa ngerasa nggak aman dan malah mundur. Malah, bisa jadi dia mikir, kamu nggak serius dan main game juga. Ini bisa bikin dia kelihatan lemah dan nggak menarik. Kamu nggak ngasih energi yang pas ke dia. Bikin semuanya jadi salah. Jadi, taktik ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Jangan bikin dia ngerasa nggak aman. Itu nggak sehat dan nggak menarik. Oke, sekarang ke poin nomor 2. Jadi, katanya jangan selalu bilang iya ke dia biar nggak kelihatan terlalu gampang diakses, biar dia ngerinduin kamu, dan biar kamu punya kendali dalam hubungan. Tapi, mari kita lihat dari sisi lain. Sebelum kamu ikutin saran ini, tanya diri sendiri, apakah dia selalu bilang iya ke kamu? Kalau dia selalu ada buat kamu, selalu bantuin dan dukung kamu, kenapa kamu harus main tarik ulur dengan sengaja bilang enggak ke dia? Itu malah manipulatif dan nggak adil. Kalau dia selalu ada buat kamu, kamu juga harus begitu. Kalau kamu bilang enggak, cuma buat bikin dia ngerinduin kamu, lama-lama dia bakal nyadar dan ngerasa kamu nggak mendukung dia. Jujur aja. Kalau kamu bisa bilang iya, bilang aja. Hubungan sehat dibangun dengan saling ada buat pasangan. Kamu lebih baik bilang iya, dan lihat apakah dia juga bakal menyamakan energi kamu. Intinya, main-main dengan bilang, tidak, nggak bakal bantu dalam jangka panjang. Dan itu cuman saran yang buruk. Poin ketiga, nasihat buruk soal nggak menghubungi dia. Intinya, katanya dengan nggak menghubungi, kamu kasih dia kesempatan buat rindu sama kamu. Tapi, ini cuma berhasil buat cowok atau cewek yang nggak serius sama kamu. Kalau dia yang serius sama kamu, malah bikin dia ragu dan nggak aman. Orang yang suka main game tarik ulur biasanya nambahin ketidakamanan dalam hubungan. Jangan bikin pasanganmu nggak tenang. Dengan nggak menghubungi dia, kamu bikin dirimu sendiri stres dan bertanya-tanya kenapa dia nggak ngehubungin kamu. Tapi saat kamu mulai butuh lebih, dia bisa kesal karena dia mikir kamu santai dari awal. Intinya, kalau mau hubungi dia, ya hubungi aja. Jangan main game. Jadilah diri sendiri dan lihat apakah dia bisa menerima kamu apa adanya. Lebih baik bicara langsung tentang apa yang kamu rasain daripada main tarik ulur. Kalau dia peduli, dia bakal ngertiin. Kalau enggak,
berarti dia bukan yang tepat buat kamu. Poin keempat, menjadi misterius. Katanya, jadi misterius bikin dia penasaran dan mikirin kamu terus, akhirnya bikin dia kangen. Tapi, ini cuma bikin dia penasaran sementara. Setelah dia tahu tentang kamu, misterinya hilang dan rasa kangen juga hilang. Hubungan yang sehat nggak butuh misteri, tapi butuh keterbukaan dan transparansi. Tunjukin siapa kamu sebenarnya, biar dia suka atau enggak. Main game misteri nggak bakal bertahan lama. Menjadi misterius mungkin lebih berhasil untuk cowok, karena beberapa cewek suka cowok yang low-key dan nggak banyak dikenal orang. Tapi, kalau kamu jadi misterius cuman buat dapet reaksi, itu nggak sehat dan nggak bakal berakhir baik. Jadi, jadilah diri sendiri. Tunjukin siapa kamu, dan biar dia memutuskan apakah dia mau bersama kamu atau enggak. Jangan main game misteri untuk membuat dia kangen. Poin terakhir adalah mulai berkencan dengan orang lain dan memberitahunya tentang itu. Dari sudut pandang bebas dan kebebasan individu, ini oke. Tapi, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu bisa menangani berkencan dengan beberapa orang sekaligus tanpa kesulitan, itu pilihanmu. Tapi, jika terlalu banyak, itu mungkin bukan pilihan terbaik. Cukup berkencan dengan satu orang pada satu waktu bisa lebih efisien dalam mengevaluasi koneksi dengan jelas. Berkencan dengan banyak orang bisa menciptakan kecemburuan dan menimbulkan ketidakamanan. Jika orang tersebut benar-benar suka padamu, hal ini hanya membuatnya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Menggunakan taktik manipulasi atau main game tidak perlu dilakukan, terutama jika kamu ingin hubungan yang tulus. Beberapa orang mungkin kejebak dalam situasi yang rumit karena berkencan dengan banyak orang, terutama jika mereka berada dalam lingkaran sosial yang sama. Ini bisa berujung pada masalah yang lebih besar dan gak diinginkan. Jadi, kesimpulannya, kamu gak perlu melakukan hal-hal tersebut. Sebaliknya, fokuslah pada menjalin hubungan yang tulus dan transparan. Hindari taktik manipulasi dan main game yang tidak sehat. Jadi sekali lagi, semua hal ini nggak perlu kamu lakukan. Namun, inilah yang bisa kamu lakukan agar pasanganmu nggak tahan jauh-jauh atau lama dapat kabar dari kamu. Oke, jadi cara sehat pertama buat bikin dia kangen sama kamu adalah dengan membawa kedamaian, bukan stres. Coba deh, pikirkan seperti ini. Kamu pasti pernah dengar cerita tentang orang yang entah itu dalam hubungan jangka panjang, atau bahkan yang udah nikah, nggak suka pulang ke rumah. Mereka cari-cari alasan buat tetap di luar rumah sampai malam. Kadang-kadang, orang langsung mikir kalau dia selingkuh. Tapi, nggak selalu begitu. Kadang dia memang nggak suka ada di rumah, karena di rumah itu penuh stres. Kenapa bisa stres? Karena pasangannya, dan ini bukan nyalahin cewek atau pria sepenuhnya, tapi ada cewek atau pria yang nggak sadar dengan energi yang mereka bawa ke pasangannya. Kita ngerti kok kalau dalam beberapa situasi, pria memang udah bikin lingkungan yang nggak nyaman di rumah. Tapi banyak juga situasi di mana dari awal wanitanya nggak ngerti pentingnya bikin suasana rumah yang damai. Bikin rumah jadi tempat yang bikin dia pengen pulang. Jadi, intinya, kalau kamu mau seseorang kangen sama kamu harus bikin pengalaman di sekitarmu. Jadi sesuatu yang luar biasa. Kamu harus bikin dia merasa damai, bahagia. Karena kalau kamu jadi sumber kedamaian, kebahagiaan, dan kegembiraan, kenapa dia nggak mau dekat-dekat sama kamu? Kenapa dia nggak akan kangen kamu waktu dia lagi kerja? Dia bakal mikir, wah, aku nggak sabar buat ketemu pacarku atau istriku. Bahkan, waktu dia lagi sama teman-temannya, dia akan pengen segera pulang dan ketemu sama kamu. Jadi, begitulah cara kamu bikin pasanganmu kangen sama kamu. Jadi sumber kedamaian buat dia. Sekarang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan buat jadi sumber kedamaian ini. Gua tahu dia juga harus bawa kedamaian buat kamu. Kita paham dan setujui itu. Tapi, gua akan bilang ini, dan semoga kamu ngerti. Jadi gini, pria harus fokus buat ngasih rasa aman buat kamu. Dan ya, rasa aman itu nggak cuma soal finansial atau melindungi kamu, tapi juga rasa aman secara emosional. Dan gua pikir, ketika dia ngelakuin itu ngasih kedamaian buat kamu. Tapi buat cewek, fokusnya adalah kedamaian itu sendiri. Karena itulah yang dicari banyak cowok dalam hubungan mereka, itulah yang dicari banyak cowok dari ceweknya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
paham kapan dan di mana buat punya diskusi tertentu. Kadang-kadang sangat mudah buat wanita terjebak dalam emosinya sendiri dan gimana perasaannya sehingga dia lupa dengan lingkungan saat ini yang nggak cocok buat punya diskusi itu. Di mana dia lupa kalau cowoknya baru aja pulang dari hari yang buruk di tempat kerja. Ini bukan waktu yang tepat buat mulai ngomongin masalah lain yang lagi terjadi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, paham kapan dan di mana buat punya diskusi tertentu. Kadang-kadang sangat mudah buat wanita terjebak dalam emosinya sendiri dan gimana perasaannya sehingga dia lupa dengan lingkungan saat ini yang nggak cocok buat punya diskusi itu. Di mana dia lupa kalau cowoknya baru aja pulang dari hari yang buruk di tempat kerja. Ini bukan waktu yang tepat buat mulai ngomongin masalah lain yang lagi terjadi. Tentu aja, kita tetap perlu punya percakapan itu. Tapi belajar bagaimana menyadari, oke, sekarang bukan waktunya. Kasih dia waktu 1 jam, dan bilang ke dia, aku pengen kamu bersantai dulu, dan kita bisa ngomongin ini nanti. Tentu aja, ini tanggung jawab pria buat menghormati itu, dan nggak ngehindar, atau nyari cara buat nggak ngobrol sama kamu. Jadi, dia punya tanggung jawabnya sendiri dalam hal ini. Tapi kita fokus ke apa yang bisa kamu lakukan, dan itu adalah saat kamu memahami waktu dan tempat. Juga, memahami bahwa bukan apa yang kamu katakan, tapi gimana cara kamu mengatakannya. Kamu pengen bawa kedamaian buat pasangan, maka kamu harus belajar gimana cara ngomong sama dia. Jadi, kamu harus bisa ngungkapin perasaanmu, kekhawatiranmu, dan semua hal itu. Gue cuman mau kamu belajar gimana caranya nyampein ke pasangan dengan cara yang positif dan penuh kasih. Kamu belajar gimana nggak terlalu reaktif. Jadi waktu dia mencoba jelasin dirinya, atau ngomong sama kamu, atau ngungkapin perasaannya sendiri, kamu nggak motong dia, nggak ngomong di atas dia, nggak menyerang dia, karena semua itu cuma bikin dia pengen nutup diri, dan ngambil kedamaian dari kalian berdua. Sulit buat ngasih energi positif ke pasangan kalau kamu nggak ngasihnya ke dirimu sendiri lebih dulu. Jadi, prioritas pertamamu adalah gimana kamu ngembanginnya buat dirimu sendiri. Gimana kamu menciptakan lebih banyak kebahagiaan dalam dirimu dulu? Gimana kamu mencapai tempat itu? Apakah itu melalui penyembuhan? Memastikan kamu menjaga dirimu sendiri secara fisik, mental, dan semua hal itu supaya kamu bisa baik-baik aja. Gua mau kasih tahu satu hal. Ini sangat penting buat ibu tunggal dan siapapun yang mengambil begitu banyak tanggung jawab sebagai wanita. Kamu perlu ngasih waktu buat dirimu sendiri. Kamu perlu istirahat. Kalau kamu nggak baik buat dirimu sendiri, kamu nggak akan baik buat orang lain. Kamu nggak akan jadi yang terbaik buat anak-anakmu, buat pasanganmu, atau buat calon pasangan kalau kamu nggak menuangkan apa yang kamu butuhkan ke dalam dirimu sendiri dan ngambil istirahat. Oke. Gue tahu itu lebih mudah diucapin daripada dilakukan buat banyak dari kalian, tapi percaya kalau kamu berniat, kamu bisa nemuin cara buat nyisihin waktu dalam hidupmu supaya kamu bisa istirahat. Apakah itu beberapa jam dalam seminggu? Lebih baik lagi sehari dalam seminggu. Tapi aku tahu, buat beberapa itu mungkin nggak mungkin. Tapi setidaknya beberapa jam ketika kamu narik diri dari semuanya, dan kamu santai dan ngisi ulang, karena kamu butuh itu. Dan itu bakal ngebantu kamu dalam kualitas hidupmu, secara keseluruhan. Dan dalam mengatasi masalah spesifik ini, buat bawa kedamaian ke dalam hubungan. Oke, sekarang cara sehat kedua buat bikin pasangan kangen sama kamu adalah dengan menyentuh bahasa cinta dan apa yang dia butuhkan. Gua tekankan ya, apa yang dia butuhkan. Jadi, maksudnya di sini adalah, sayangnya sering banget lihat sebagian dari kalian yang berdiri teguh pada gagasan bahwa kamu udah ngelakuin banyak banget buat pasangan. Kamu ngasih apa yang kamu pikir pasanganmu harusnya senang, tapi kamu sama sekali nggak nyambung sama apa yang sebenarnya dibutuhkan pasanganmu, apa yang diinginkannya, apa bahasa cinta yang dia butuhkan. Coba deh bayangin seperti ini. Misalnya bahasa cinta kamu adalah waktu berkualitas, dan kamu pacaran sama orang yang selalu sibuk, tapi dia beliin kamu apa aja yang kamu mau. Dia bakal ngeluarin uang buat segala situasi, dan ketika akhirnya kamu ngomong ke dia bahwa kamu pengen waktu dia pasti dan mungkin bakal bilang ke kamu nggak tahu terima kasih,
Aku udah ngelakuin semuanya buat kamu, dan nggak ada yang cukup buat kamu. Bukan berarti kamu nggak menghargai hadiah dan uangnya. Tapi, tanpa waktu berkualitas yang dibutuhkan hatimu, rasanya semua itu jadi nggak begitu berarti lagi. Bukan berarti kamu nggak tahu terima kasih, tapi kamu tetap merasa diabaikan karena dia nggak menyentuh apa yang sebenarnya kamu minta. Nah, hal yang sama juga berlaku buat semua orang. Jadi, ketika kita ngomongin bikin dia kangen sama kamu lagi, gimana dia bisa kangen sama seseorang yang nggak ngasih apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Gimana dia bisa kangen sama seseorang yang bikin dia merasa nggak enak saat dia minta sesuatu, dan jawabanmu adalah, aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Dasar, mau kamu apa sih? Jadi malah ribut kan? Karena ya, itu bukan yang dia cari. Kita mau apa yang kita inginkan kan? Dan ketika kamu bisa menyentuh itu sebagai pasangan, kamu menciptakan pengalaman. Kamu menciptakan ikatan yang bikin seseorang bilang, aku pengen ada di sekitar orang ini. Dan ketika aku nggak di sekitar mereka, aku kangen. Aku pengen balik, dekat sama mereka. Aku pengen cari di mana mereka, karena aku pengen ada di dekat mereka. Karena mereka berbicara ke jiwaku. Mereka berbicara ke hatiku. Mereka memastikan aku baik-baik saja. Dan mereka ngasih aku apa yang aku butuhkan. Bukan apa yang mereka pikir aku harusnya senang, tapi apa yang aku butuhkan sekarang. Kalau apa yang dibutuhkan pasangan itu bukan sesuatu yang kamu bersedia atau mampu kasih, maka dia bukan orang yang tepat buat kamu, dan sebaliknya. Jadi, kita nggak perlu memaksakan sesuatu kalau itu bukan diri kita, atau kalau itu akan mengorbankan keyakinan kita dan bertentangan dengan moral kita. Karena ada beberapa hal yang orang inginkan yang melintasi batas tertentu, gue jujur aja. Tapi selain itu, kita harus bisa menyentuh itu, dan ketika kamu melakukannya, dia pasti bakal sangat kangen sama kamu. Oke, cara terakhir tapi nggak kalah penting buat bikin dia kangen sama kamu adalah jangan pernah takut buat meninggalkannya. Dia harus tahu kalau kamu nggak takut buat pergi dari dia. Sekarang, kenapa ini sehat? Banyak orang punya pemahaman yang salah bahwa seharusnya nggak ada konsekuensi dalam hubungan. Seperti, kita nggak boleh saling menghukum kalau mereka nggak ngelakuin apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan gua paham pola pikir itu, tapi itu benar-benar meleset dari sasaran. Kenyataannya, konsekuensi itu sehat buat hubungan, karena orang harus ngerti apa yang dipertaruhkan. Karena kalau enggak, itu sifat manusiawi buat mulai mengambil keuntungan. Bukan dengan niat jahat, tapi kita jadi malas dan lebih santai. Kita nggak pegang standar yang sama. Untuk ngasih analogi tertentu, bayangin kamu kerja di pekerjaan yang kamu suka. Ini pekerjaan terbaik yang pernah kamu punya, gaji bagus, kamu suka apa yang kamu kerjakan, semua itu. Tapi kamu tahu bahwa nggak peduli apa yang kamu lakukan, mereka nggak akan memecat kamu. Nggak peduli apa yang kamu lakukan, kamu nggak akan dihukum, kamu nggak akan kehilangan uang. Nggak ada konsekuensi. Kamu mungkin bilang, enggak, aku tetap akan datang kerja dengan cara yang sama. Itu terdengar bagus, tapi ketika tiba datangnya hari apes karena kamu manusia, kamu sangat lelah, dan mungkin kamu pikir, aku ingin tidur 30 menit lagi. Kamu melakukannya, karena kamu tahu nggak ada konsekuensi. Ketika kamu tahu kamu bisa absen 1 hari dan melakukan sesuatu yang berbeda, kamu akan melakukannya karena nggak ada konsekuensi. Kamu mungkin mulai malas pada hari-hari tertentu. Itu nggak berarti kamu akan memperlakukan pekerjaanmu dengan buruk, tapi kamu akan mulai kehilangan pandangan tentang usaha yang harus kamu lakukan secara konsisten, karena nggak ada konsekuensi. Dan dengar, nggak ada hal di dunia ini yang berharga, yang nggak ada konsekuensinya. Jadi, ketika kita dalam hubungan, nggak ada yang harus berpikir bahwa nggak peduli bagaimana mereka memperlakukan kamu nggak akan pergi. Itulah saat kamu kalah. Itulah saat semuanya bisa berantakan. Apa yang mereka harus pikirkan adalah, selama mereka melakukan bagian mereka, kamu akan selalu ada buat mereka. Itu sehat, itu baik, itu bisa diterima. Tapi mereka nggak bisa berpikir, aku bisa bertingkah seenaknya, dan kamu nggak akan kemana-mana. Dan lagi,
Jangan bingung dan samakan dengan seseorang yang sedang mengalami masa sulit. Itu berbeda. Kita bicara tentang orang yang dengan sengaja nggak lagi berusaha seperti seharusnya. Kita bicara tentang orang yang sekarang mengabaikan pasangannya karena nggak ada konsekuensi. Jadi, mereka bisa malas-malasan. Jadi, kembali ke bagaimana ini bikin dia kangen sama kamu. Kenyataannya adalah, kita merindukan apa yang kita hargai. Dan ketika mikir kamu nggak akan kemana-mana, kamu bisa dengan mudah kehilangan pandangan tentang nilai dari hal ini. Dan memahami bahwa kamu harus terus menghargai, menghormati, dan memberi perhatian pada hal itu. Ketika kita memegang nilai itu dan memahami apa yang dipertaruhkan, perasaan kangen itu datang dari nggak ingin kehilangan ini. Bukan dengan cara yang menakutkan, tapi karena ini begitu baik buat kita. Kenapa kamu ingin biarkan hal buruk terjadi di sini? Jadi, penting untuk punya keseimbangan itu. Penting untuk mereka mengerti apa yang dipertaruhkan. Tapi pastikan kedua belah pihak melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membangun sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Dan pada akhirnya, kalau dia bukan buat kamu, semua cara buat bikin dia kangen sama kamu nggak akan penting. Kamu harus terima kenyataan kalau dia bukan buat kamu dan segera lepaskan. Tapi ingat, selalu datang dengan versi terbaik dari dirimu. Karena itulah cara kamu akan melihat lebih jelas siapa yang benar-benar buat kamu dan siapa yang enggak. Gua harap ini bermanfaat buat kamu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.